Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan ayat 23a. Dukacita menjadi sukacita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus berkata, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Kita bisa menghadapi banyak tantangan, contohnya sakit, kehilangan, kegagalan, atau beban hidup yang berat. Tetapi Yesus juga memberi pengharapan bahwa semua penderitaan itu tidak sia-sia. Gereja Katolik mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik bahwa penderitaan kita bisa menjadi bermakna kalau kita persatukan dengan salib Kristus. Penderitaan itu bisa menjadi jalan untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Artinya, saat kita menderita, kita tidak sendirian. Kristus pun pernah menderita, dan Ia berjalan bersama kita. Kita diajak untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan dan berani melakukan yang benar, meskipun harus melewati jalan yang tidak mudah. Dan Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa pengharapan Kristen adalah pengharapan yang pasti, bukan sekedar optimisme kosong. Kita berharap bukan karena situasi membaik, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang setia pada janjinya. Maka jika hari ini kita sedang mengalami duka cita, jangan menyerah. Percayalah, bersama Kristus, duka itu akan berubah menjadi sukacita. Dan sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya perlu setia berjalan bersamanya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di tengah duka cita dan kesulitan hidup, kami percaya Engkau selalu menyertai kami.
Ajarlah kami untuk mempersatukan penderitaan kami dengan salib-Mu yang kudus, seperti yang diajarkan oleh gereja-Mu. Berilah kami keberanian untuk tetap setia dan berpengharapan yang teguh akan sukacita abadi yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.